Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi kali ini dalam materi ekosistem yang merupakan part terakhir dari materi ekosistem yang diupload di akun YouTube ini. Kali ini akan dibahas mengenai ekosistem air laut. Jadi, habitat laut atau oseanik ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion Cl mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik. Karena suhunya tinggi dan penguapan besar, di daerah tropik suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bawah tinggi. Batas antara lapisan air yang panas di bagian atas dengan air yang dingin di bagian bawah disebut termokline. Di daerah dingin, suhu air laut merata sehingga air dapat bercampur, maka daerah permukaan laut tetap subur dan banyak plankton serta ikan. Gerakan air dari pantai ke tengah menyebabkan air bagian atas turun ke bawah dan sebaliknya, sehingga memungkinkan terbentuk rantai makanan yang berlangsung baik. Habitat laut dapat dibedakan berdasarkan kedalaman dan wilayah permukaannya secara horizontal. Menurut kedalamannya, ekosistem laut dibagi sebagai berikut. Yang pertama adalah litoral, merupakan daerah yang berbatasan dengan darat. Yang kedua adalah neretik, merupakan daerah yang masih dapat ditembus cahaya matahari, sampai bagian dasar dalamnya mencapai kurang lebih 200 hingga 300 meter. Daerah batial merupakan daerah yang berkisar antara 200 hingga 2.500 meter. Dan yang terakhir adalah daerah abisal, merupakan daerah yang lebih jauh dan lebih dalam di pantai, yaitu sekitar 1.500 hingga 10.000 meter. Berikut ada gambar yang memperlihatkan pembagian zona-zona ini, dapat dilihat pada gambar yang ada di layar. Selain itu, terdapat pembagian wilayah menurut permukaannya secara horizontal berturut-turut dari tepi laut semakin ke tengah laut dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah epigelatik, merupakan daerah antara permukaan dengan kedalaman air sekitar kurang lebih 200 meter. Yang kedua adalah mesopelagik, merupakan daerah di bawah epipelagik dengan kedalaman 200 hingga 1000 meter. Hewannya misalnya ikan hiu. Yang ketiga ada batiopelagik, merupakan daerah lereng benua dengan kedalaman 200 hingga 2500 meter. Hewan yang hidup di daerah ini misalnya gurita. Yang keempat, abisal pelagik, merupakan daerah dengan kedalaman mencapai 4000 meter. Tidak terdapat tumbuhan tetapi hewan masih ada. Sinar matahari tidak mampu menembus daerah ini. Dan yang terakhir adalah hedal pelagik, merupakan bagian laut terdalam atau dasar, kedalaman lebih dari 6000 meter. Di bagian ini biasanya terdapat lele laut dan ikan laut yang dapat mengeluarkan cahaya. Sebagai produsen di tempat ini adalah bakteri yang bersimbiosis dengan karang tertentu. Di laut, hewan atau tumbuhan tingkat rendah memiliki tekanan osmosis sel yang hampir sama dengan tekanan osmosis air laut. Hewan tingkat tinggi beradaptasi dengan cara banyak minum, pengeluaran urin sedikit, dan pengeluaran air dengan cara osmosis melalui ingsan. Garam yang berlebih diekskresikan melalui ingsan secara aktif. Selain ekosistem laut, juga terdapat ekosistem pantai, di mana ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Ekosistem pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat di substrat yang keras. Daerah paling atas pantai hanya terendam saat pasang naik. Daerah ini dihuni oleh beberapa jenis ganggang, moluska, dan remis yang menjadi konsumsi bagi kepiting dan burung pantai. Daerah tengah pantai terendam saat pasang tinggi dan saat pasang rendah. Daerah ini dihuni oleh ganggang, porifera, anemon laut, remis, dan kerang, siput herbivora dan karnivora, kepiting, landak laut, bintang laut, dan ikan-ikan kecil. Daerah pantai terdalam terendam saat air pasang maupun surut.
Daerah ini dihuni oleh beragam invertebrata dan ikan serta rumput laut. Komunitas tumbuhan berturut-turut dari daerah pasang surut ke arah darat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah formasi Pescaprine. Dinamai demikian karena yang paling banyak tumbuh di gundukan pasir adalah tumbuhan Pescaprine yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Tumbuhan ini menjalar dan berdaun lebat. Tumbuhan lainnya adalah rumput angin, Vigna, Cornelia martina. Lebih ke arah darat lagi ditumbuhi oleh beberapa bakung, pandan, dan babakoan. Berikutnya adalah formasi Barringtonia. Daerah ini didominasi oleh tumbuhan Barringtonia termasuk di wilayah Wedelia. Termasuk di dalamnya adalah Wedelia, Thespesia, Termanelia, Gueterda, dan Erythrina. Bila tanah di daerah pasang surut berlumpur, maka kawasan ini merupakan kayu hutan bakau yang memiliki akar napas. Akar napas merupakan adaptasi tumbuhan di daerah berlumpur yang kurang oksigen. Selain berfungsi untuk mengambil oksigen, akar ini juga dapat digunakan sebagai penahan dari pasang surut gelombang, yang termasuk tumbuhan di hutan bakau antara lain Nipa, Cerbera, Rhizopora, dan Acatus. Jika tanah pasang surut tidak terlalu basah, pohon yang sering tumbuh antara lain Luminthiza, Acrigas, dan Xylocarpus. Berikutnya adalah estuari atau muara. Muara atau estuari merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur interdal yang luas atau rawa garam. Salinitas air berubah-ubah secara bertahap mulai dari daerah air tawar ke laut. Salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Nutrien dari sungai memperkaya estuari. Komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Bahkan ada beberapa invertebrata laut dan ikan laut yang menjadikan estuari sebagai tempat kawin atau bermigrasi untuk menuju habitat air tawar. Estuari juga merupakan tempat mencari makan bagi vertebrata semi air yaitu unggas air. Dan yang terakhir di situ ada terumbu karang. Di laut tropis pada daerah renitik terdapat suatu komunitas yang khusus yang terdiri dari karang batu dan organisme-organisme lainnya. Komunitas ini disebut terumbu karang. Daerah komunitas ini masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Terumbu karang didominasi oleh karang atau koral yang merupakan kelompok Cnidaria yang mensekresikan kalsium karbonat. Rangka dari kalsium karbonat ini bermacam-macam bentuknya dan menyusun substrat tempat hidup karang lain dan ganggang. Hewan-hewan yang di karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lain. Berbagai invertebrata, mikroorganisme, dan ikan hidup di antara karang dan ganggang. Herbivora seperti siput, landak laut, ikan menjadi mangsa bagi gurita, bintang laut, dan ikan karnivora. Demikianlah kuliah singkat mengenai ekosistem laut pada kali ini. Sampai jumpa di kuliah-kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.